Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di ruang virtual pembelajaran online. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan keluarga yang di rumah diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti mana biasanya. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam pembelajaran virtual hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada baiknya seperti biasa pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, seperti biasa kita membaca sholawat nariyah dulu ya. Ayo kita ikutin dengan anak-anak yang lainnya. Ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Terima kasih buat anak-anakku semuanya. Kita diawali dengan pembacaan doa dan bersolawat nariyah tadi. Mudah-mudahan apa yang kita baca mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita mempelajari tentang saling menasihati dalam Islam, yaitu yang berisi bertemakan khutbah, dakwah, dan tabligh. Saling menasihati dalam Islam, peta konsepnya adalah saling menasihati dalam Islam, ada khutbah, ada tabligh, ada dakwah. Nanti ada menelaah dan menganalisis khutbah, tabligh, dan dakwah, terus terbiasa berdakwah. Kompetensi dasarnya adalah 1.8 menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. 2.8 menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. 3.8 menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. 4.8 menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ragam dakwah Islam yaitu terdiri dari 3 tadi, ada khutbah, ada tabligh, ada dakwah. Khutbah secara etimologi adalah muhotobah atau pembicaraan.
Sedangkan yang berbicara, yang melakukan khotbah adalah khotib, disebutnya khotib atau perkara besar yang diperbincangkan. Secara istilah, ada dua sebutan dalam khutbah. Yang pertama adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua adalah kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah disebut dengan khotib. Pelaksanaan ibadah khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat disimpulkan menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama yaitu khutbah yang dilakukan setelah sholat. Misalnya adalah khutbah Jumat. Yang kedua adalah khutbah yang dilakukan sesudah sholat. Misalnya adalah khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Atau sholat khus atau gerhana bulan dan sholat khus atau gerhana matahari. Atau juga ada sholat istisqa atau sholat yang meminta hujan dan sholat saat pada saat wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga adalah khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Misalnya adalah khutbah nikah. Syarat wajib dan rukun khutbah adalah syarat khotib adalah pertama muslim yang telah balik, berakal sehat, taat dan beribadah. Yang berikutnya yang kedua adalah mengetahui syarat rukun dan sunnahnya. Yang ketiga syaratnya khotib adalah suci dari hadas, maaf. Yang keempat adalah fasih membaca Al-Quran. Yang kelima adalah memiliki akhlak terpuji. Sedangkan rukun khutbah yaitu membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua adalah membaca syahadatain. Yang ketiga adalah membaca sholawat atas Nabi. Yang ketiga adalah berwasiat kepada jamaah atau ajakan. Yang ketiga adalah membaca ayat suci Al-Quran. Yang keempat adalah berdoa memohon ampunan keselamatan. Itu merupakan rukun khutbah. Sedangkan sunnah khutbah adalah yang pertama khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi. Yang kedua disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis. Yang keempat tidak terlalu panjang dan yang terakhir adalah tertib. Sedangkan adab-adab sholat Jumat, yang pertama adalah berangkat ke masjid lebih awal. Yang pertama. Yang kedua, mengisi shaf yang kosong. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir, berdoa. Yang keempat adalah mendengarkan khutbah, tidak boleh berbicara. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, yang berikutnya adalah tentang tabligh. Tabligh berasal dari kata balago yuballigu tabligan, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Bukan sekadar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran agama Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan pesan tersebut. Itulah tabligh. Dalil tabligh antara lain adalah Bismillahirrahmanirrahim terletak pada surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada illallah wa kafa billahi hasiba. Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 33. Artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33.
Anak-anakku yang Bapak banggakan, ketentuan tablik yang pertama adalah ketentuan tablik yang pertama adalah tablik dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh zamannya. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi tablik yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas dari sumbernya. Yang kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaahnya. Yang terakhir, yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kemaslahatan lain atau mencari kesalahan lain. Sedangkan dakwah berasal dari kata da'a ya da'u dakwatan yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukannya disebut da'i, itu laki-laki, sedangkan perempuan adalah da'iyah. Dakwah secara istilah adalah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah atau keimanan syariah atau secara hukum dan akhlak Islam. Itu adalah pengertian dari dakwah. Dalil dakwah antara lain termaktub dalam surat Ali Imran, yaitu ayat 9. Yang pertama yang berbunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbudi yang ma'ruf, atau berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 9. Itu adalah dalil dakwah. Macam-macam dakwah. Nah, di dalam berdakwah secara Islam, tadi kalau ada dakwah secara tulisan, ada dakwah secara tulisan berarti literasi buku dari buku-buku ya. Ada dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dengan dakwah secara langsung. Misalnya di masjid, di musola, ataupun di tempat-tempat lapangan yang bersifat terbuka untuk kepentingan orang banyak. Kalau dakwah tulisan tadi lewat buku ya, lewat literasi buku di internet misalnya ya. Nah, itu kalau dakwah lisan bisa lewat secara langsung ya, dakwah lisan. Dengan dakwah keteladanan, ada dakwah keteladanan adalah dakwah contoh, memberi contoh kebaikan kepada orang lain. Itu juga termasuk dakwah. Jadi perlu diingat bahwasanya dakwah macam-macam dakwah itu bisa ada 3 ya. Ada dakwah tulisan, ada dakwah lisan, ada dakwah keteladanan. Metode dakwah berdasarkan surat dari An-Nahl tadi, bahwasanya yang pertama berdakwah dengan hikmah, dengan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar yang didakwahi. Itu adalah berdakwah dengan secara hikmah. Yang kedua, berdakwah dengan mau'izah bil hasanah, yaitu dakwah dengan cara yang santun, menenteramkan, dan menyenangkan. Yang ketiga, dengan cara berdakwah dengan mujadalah, atau dakwah melakukan melalui diskusi, dialog, debat, tetapi harus dengan cara yang baik. Itu adalah metodenya. Ada 3 ya anak-anak, jangan lupa bahwasanya metode dakwah ada 3. Yang berikutnya ada yang namanya dakwah era digital. Nah,
Di zaman sekarang ini sudah memulai semuanya dengan era digital. Jadi dakwah tidak hanya terpaku di tempat-tempat tertentu saja, atau di masjid, di musola, atau di lapangan. Dakwah digital di era digital sekarang ini zaman terus berubah. Begitu juga dengan perkembangan dakwah. Ini artinya metode dakwah harus menyesuaikan dengan tantangan dan kondisi objek dakwah. Dan sekarang dikenal dengan metode dakwah digital. Dakwah digital bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti desain, caption, video, rekaman, atau podcast, dan lain-lain. Itu adalah dakwah digital. Yang berikutnya ada dakwah kultural. Dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu diantaranya adalah dakwah kultural. Nah, apa sih anak-anakku yang Bapak banggakan? Perbedaan khutbah dan dakwah. Perbedaan kalau khutbah terkait oleh syarat rukun. Jadi khutbah itu terikat oleh syarat dan rukun ya. Yang kedua, khutbah tempatnya di masjid atau di lapangan. Ya, itu adalah khutbah. Tapi kalau dakwah tidak terikat pada aturan yang berlaku atau tidak ada syarat dan rukunnya bagi orang yang berdakwah. Khutbah tempatnya di masjid atau lapangan, sedangkan berdakwah bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga, khutbah Jumat hanya wajib bagi seorang laki-laki, sedangkan dakwah untuk siapa saja, boleh laki-laki, boleh perempuan. Khutbah adalah media khutbah hanya terbatas mimbar dan sound system saja, ya. Sedangkan di dakwah dapat menggunakan media apa saja, itu bisa, ya. Yang terakhir adalah khotib yang berkaitan dengan khutbah harus suci. Nah, sedangkan di dakwah tidak suci tidak apa-apa, namun dianjurkan dalam keadaan suci. Kira-kira seperti itu ya, anak-anak. Jadi perbedaan khutbah dan dakwah. Nah, di akhir pertemuan ini, Bapak pengen mengevaluasi kira-kira apa saja yang bisa kalian nanti eh, lakukan atau bisa dipelajari dari pembelajaran online ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Di evaluasi ini yang pertama, kalian harus jelaskan perbedaan khutbah dan dakwah. Itu. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara khutbah Idul Fitri dan khutbah Jumat. Yang ketiga, jelaskan macam-macam bentuk dan metodenya, metode dakwahnya ya. Yang ketiga, jelaskan macam-macam bentuk dan metode dakwah. Yang terakhir, yang keempat, dakwah seperti apa yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal Anda atau tempat tinggal kalian. Jelaskan. Nah, ini ada 5 evaluasi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti sehingga apa yang bisa Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian sehingga bisa kalian pelajari pemahaman sehingga bisa mengamalkan materi tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Kira-kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Namun yang terakhir nih, selain evaluasi, ada tugas digital ya. Ada tugas buat kalian, tugas dakwah digital. Yang pertama, buatlah video durasi 1-5 menit. Ya, buatlah video berdurasi 1-5 menit yang berisi pesan-pesan dakwah. Itu ya. Yang kedua, pesan dakwah bisa berbentuk ceramah singkat, bisa video atau video klip, ya, bisa video klip, cover lagu religi, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil karya diposting di media sosial, Facebook, YouTube, IG, atau TV, dan lain-lain. Yang keempat, link disampaikan kepada Pak Guru ya. Nanti setelah selesai mengerjakan tugas dakwah digital ini, kalian nanti bisa share linknya kepada Bapak. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Bapak ucapkan jazakumullah khairan katsira wa jazakumullahu ahsanul ajr jaza. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.